Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu yang mulia ini. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita berkaitan dengan muharramat istahana bihan nas, perkara-perkara haram yang banyak diremehkan oleh manusia ataupun dosa-dosa yang dianggap biasa. Yang berikutnya dalam kitab Muharramat Istahana bihan nas, setelah disampaikan salah satu perbuatan dosa besar yang banyak diremehkan oleh manusia adalah al-ghibah, dan itu telah kita sebutkan pada pertemuan yang telah lalu. Maka yang berikutnya, kata beliau, yang memiliki kesamaan namun memiliki perbedaan, yaitu an-namimah. Yang berikutnya beliau akan memberikan sedikit penjelasan tentang an-namimah setelah memberikan penjelasan tentang al-ghibah, di mana kedua hal tersebut memiliki perbedaan dan ada sisi kesamaan. Ya, sisi kesamaannya merupakan sama-sama perbuatan dosa besar. Kemudian para ulama mengatakan bahwasanya ghibah juga bagian dari namimah yang bisa mengantarkan di antara dua manusia yang dahulunya saling mencintai, disebabkan dengan ghibahnya maka keduanya saling membenci, sehingga ini masuk kepada namimah. Oleh karena itu, yang seperti yang pernah saya sampaikan, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau membawakan beberapa riwayat-riwayat dan beliau mensahihkan sanadnya. Di sana disebutkan ketika Nabi SAW melewati dua kuburan yang sedang diazab keduanya di dalam kuburnya, maka beliau SAW menyebutkan salah satu dari keduanya itu telah berbuat ghibah. Nah, adapun pada pertemuan kali ini selanjutnya beliau akan menjelaskan tentang an-namimah. An-namimah, kata beliau di sini, kata Syekh, la yazalu naqlul kalamin nasi ba'duhum ila ba'din li ifsadi bainahum min a'zami asbabi qat'ir rawabit wa iqadi niranil haqdi wal adawah bainan nas
Jadi ucapan manusia yang mereka sampaikan sebagian kepada sebagian yang lainnya terkadang menimbulkan kerusakan, yang mana kerusakan ini mampu merusak hubungan di antara mereka. Jadi naklul kalam, di antara sebab terjadinya perpecahan ataupun pertengkaran di tengah-tengah kaum muslimin ataupun di tengah-tengah manusia, karena di sana ada orang-orang yang suka menyebar-nyebarkan kalimat, menyebar-nyebarkan berita, informasi yang mana informasi tersebut mampu menimbulkan ataupun menyulut perpecahan di antara mereka. Ini yang banyak terjadi, kata beliau. La yazalu naqlu kalamin nas ba'duhum ila ba'd lil ifsadi bainahum min a'zami asbabi qat'ir rawabit. Ini merupakan di antara sebab yang paling besar. Ini merupakan sebab yang paling besar yang menyebabkan terputusnya hubungan di antara mereka, rawabitnya. Bahkan ini merupakan di antara sebab yang bisa menyulut api perpecahan, api dendam ataupun permusuhan. Wa iqadi niranil haqqat wal adawah, menyebarkan berita-berita yang bisa menimbulkan perpecahan ini dan menimbulkan kemarahan, kedengkian dan dendam antara satu dan yang lainnya. Wa qad dhamma Allah Ta'ala sahib hadzal fi'l faqala azza wa jalla wa la tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'in binamim. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sungguh telah mencela orang-orang yang berbuat demikian, yang suka berjalan ke sana kemari kemudian menyebar-nyebarkan berita yang bisa menimbulkan perpecahan di antara mereka, bisa menimbulkan perpecahan di antara kaum muslimin. Padahal kita dapati di dalam Islam bagaimana Nabi SAW memerintahkan kita, memerintahkan umatnya untuk tetap menjaga persatuan. Demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayatnya, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Mereka diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala walaupun tidak senasab, walaupun mereka tidak kenal satu dan yang lainnya di dalam silsilah keluarga, akan tetapi mereka diikat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tali keimanan, yang mana satu dengan yang lainnya memiliki kekuatan keimanan. Innamal mu'minuna ikhwah, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dhan. Demikian juga sabda Nabi SAW, antara mukmin dengan mukmin yang lainnya itu seperti bangunan, diibaratkan seperti bangunan, yang mana bangunan ini kita dapati satu bagian tiangnya akan menopang membantu tiang yang lainnya. Dia saling menguatkan, saling mengikat satu dan yang lainnya. Seperti itulah kita dapati bangunan. Maka Nabi SAW mempermisalkan antara mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti bangunan yang menguatkan satu dan yang lainnya, bukan saling merobohkan dan menghancurkan. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang berbuat demikian, berjalan ke sana kemari menyebarkan berita untuk membuat perpecahan ataupun untuk mengadu domba, menghasut satu dan yang lainnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Qalam. Dalam surat Al-Qalam Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala tuti' kulla halafin mahin hammazim masya'im binamin. Janganlah engkau mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah. Kemudian disebutkan hammazin masya' binamim, hammaz. Sehingga sebagian para ulama tafsir ketika mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wailun likulli humazatil lumazah. Al-humazah, apa itu al-humazah? Ini orang-orang yang suka berjalan di tengah-tengah manusia kemudian menggunakan lisannya, menggunakan lidahnya untuk berbuat perpecahan, untuk membuat perpecahan. Hamazin, masya, masya itu dari kata yamshi. Masya itu karena saking banyaknya dia berjalan di tengah manusia. Dengan apa dia berjalan di tengah-tengah manusia? Binamim, yaitu dengan namimah, dengan mengadu domba, menghasut. Karena hamazin ini, hamaz, humazah itu lebih identik kepada perbuatan lidah.
lidahnya yang mengatakan begini, mengatakan seperti ini antara satu pihak kepada pihak yang lainnya, sehingga terjadilah perpecahan di antara mereka. Oleh karena itu di dalam beberapa sabda Nabi SAW, seperti satu hadis dari Ammar bin Yasir dari Nabi SAW, bahwasanya beliau SAW bersabda, "Man kana dza wajhaini fid dunya kana lahu lisanani min narin yaumal qiyamah." Man kana dza wajhain, barang siapa yang punya dua wajah di dunia. Maksudnya apa? Dua wajah, kepada satu pihak dia begini, tapi kepada pihak yang lain dia ternyata lain. Man kana dza wajhain fid dunya, barang siapa yang punya dua wajah ketika di dunia, kana lahu lisanani minan nar yaumal qiyamah, maka nanti pada hari kiamat dia juga akan memiliki dua lidah berapi. Ya, dia akan punya dua lidah berapi pada hari kiamat. Kayak naga mungkin ya, lidahnya berapi, dia memiliki dua lidah, kan gitu ya, seperti bercabang, dua lidah yang berapi. Waliyadzubillah, ini satu ancaman, satu penghinaan bagi dia ketika di dunia dia memiliki dua wajah. Satu wajah dia gunakan untuk berbicara menghadapi satu pihak, kemudian bukan dengan wajah ini tapi dengan wajah yang lain dia menghadapi pihak yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang yang berbuat demikian dengan mengatakan hamazin masya'in binamim, yang suka berjalan di tengah-tengah manusia dengan melakukan namimah, mengadu domba. Baik, kemudian di sini juga beliau membawakan riwayat hadis dari Hudzaifah secara marfu'. Di sana disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattat, rawahul Bukhari. Bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qattat. Qattat ini ya namam, yang dimaksud di sini orang yang suka berbuat namimah, mengadu domba ataupun menghasut satu dan yang lainnya. Ini tidak akan masuk ke dalam syurga. Itu menunjukkan bahwasanya perbuatan ini adalah dosa besar. Walaupun maksud ataupun makna la yadkhulul jannah ini bisa dengan dua makna. Di sana banyak sekali kita dapati ancaman-ancaman yang menunjukkan bahwasanya perbuatan ini, perbuatan itu disebutkan la yadkhulul jannah, la yadkhulul jannah, tidak masuk ke dalam syurga. Di sini kan ada dua maknanya, ya kan? Yakni tidak masuk ke dalam syurga abadi selamanya. Ini jelas berarti orang-orang yang tidak memiliki keimanan sama sekali, habis imannya. Dia tidak akan mungkin masuk ke dalam syurga abadi selamanya, abadan-abadan. Artinya apa? Khalidan finnar, dia akan kekal di dalam api neraka. Tapi makna yang kedua, la yadkhul jannah, dia tidak akan masuk ke dalam syurga dalam waktu yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sekadar kesalahan yang telah dia lakukan, yang harus dia pertanggungjawabkan dengan dibakar ataupun diazab dan disiksanya dia di dalam api neraka. Dan setelah itu Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dia dari neraka, kemudian memasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya orang-orang yang masih ada keimanan di dalam hatinya walaupun seberat dzarrah, niscaya dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dikeluarkan dari dalam api neraka dalam keadaan sudah hitam legam. Ya, kemudian dia akan dilemparkan ke dalam sungai yang disebut dengan Nahrul Hayat. Dia dimasukkan ke sana baru bersih lagi. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Namun walaupun demikian, ini itu menunjukkan bahwasanya perbuatan ini qattat, yaitu yang dimaksud sini namam, yang suka mengadu domba, ya, menghasut satu dan yang lainnya. Wa fi nihayah li Ibn al-Athir wa qila al-qattat alladhi yatasamma'u 'ala al-qaumi wa hum la ya'lamun thumma yanum. Ibnul Athir di dalam An-Nihayahnya, dalam kitab An-Nihayah, beliau membawakan satu penjelasan tentang makna al-qattat ini. Apakah makna al-qattat di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Hudzaifah tadi secara marfu'? Di sana disebutkan di dalam An-Nihayah oleh Ibnul Athir bahwasanya al-qattat alladhi yatasamma'u 'alal qaum, alladhi yatasamma'u 'alal qaum wa hum la ya'lamun thumma yanum. Yakni perbuatan seorang yang berusaha memperdengarkan satu berita, satu informasi kepada satu kaum, dia perdengarkan.
yang mana kaum ini tidak mengetahui berita ini sebenarnya. Dia sampaikan sebenarnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, yang berkaitan dengan kaum yang lainnya. Summa yanum, kemudian dia melakukan adu domba, menghasut kedua belah pihak. Jadi berusaha untuk memperdengar satu berita informasi kepada satu kaum. Jadi ini makna al-qattat, yang mana Nabi SAW mengatakan la yadkhul jannah al-qattat, tidak akan masuk ke dalam syurga, yaitu orang-orang yang berbuat adu domba. Kemudian riwayat yang berikutnya, yaitu riwayat dari Ibnu Abbas, yang mana hadis ini mungkin ya sebagian ataupun semuanya dari para hadirin pernah mendengar hadis ini, yaitu ketika Nabi SAW melewati dua kuburan, yang mana kuburan tersebut, ya penghuni dua kubur tersebut sedang disiksa di dalamnya. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu maqala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaitin, yakni bustan. Haid yang dimaksud di sini bukanlah pagar, ya, bukanlah dinding, tapi yang dimaksud di sini bustan, yaitu kebun. Jadi kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati sebuah kebun min haitanil Madinah, dari kebun-kebun yang ada di kota Madinah. Fasami asauta insanaini, kemudian tiba-tiba Nabi SAW mendengar suara dua orang yu'adzabani, yang sedang diazab fi kuburihuma, di dalam kuburnya. Jadi ketika Nabi SAW melewati satu kebun yang ada di kota Madinah, tiba-tiba Nabi SAW fasami asauta insanaini yu'adzabani fi kuburihima, tiba-tiba Nabi SAW mendengar ada dua orang yang sedang diazab, sedang disiksa di dalam kuburnya. Ingat, ini ilahnya, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya ketika kita ingin mengkiaskan sesuatu, maka yang pertama sekali kita cari adalah ya ilahnya, sehingga diperbolehkan bagi seorang untuk melakukan kias ataupun analogi. Jika ilahnya sama, maka silahkan. Di sini telah disebutkan bahwasanya Nabi SAW telah mendengar dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Ini ilah. Ini merupakan satu alasan untuk melakukan analogi ataupun kias. Karena sebagian orang membawakan riwayat hadis ini dengan meletakkan tumbuh-tumbuhan di atas kuburan. Apakah itu mungkin dengan pelepah kelapa kah, gitu ya? Kemudian meletakkan sesuatu yang sifatnya seperti tumbuhan dengan tujuan ataupun dengan alasan. Nabi SAW pernah meletakkan pelepah kurma yang dibelah dua, diletakkan di kedua kubur yang sedang disiksa, sehingga berkuranglah azab keduanya. Selama ya pelepah kurma tersebut belum mengering, maka berkuranglah azabnya di dalam kubur sampai pelepah kurma itu kering. Sehingga menurut mereka ini boleh dilakukan di atas kuburan, diletakkan tumbuhan, letakkan dedaunan ataupun yang semisalnya bunga kah, dikiaskan seperti itu. Lihat bahwasanya Nabi SAW melakukan perbuatan demikian, mengambil sebuah pelepah kurma, dibelah dua dan diletakkan di atas dua kubur itu. Apa alasannya? Kenapa? Karena beliau mendengar bahwasanya kedua penghuni kubur itu sedang disiksa. Makanya kalau antum melewati satu kuburan, dengar di dalam sedang disiksa, ya silahkan antum mengambil, ya, pelepah pisangkah atau pelepah pohon kelapa atau apa saja, silahkan ditaruh di sana. Ketika ditanya, kenapa Pak kok ditaruh itu? Iya, untuk mengurangi azab orang ini, saya dengar dia sedang diazab. Tapi kalau nggak dengar, ya sudah, dikembalikan kepada syariat. Bagaimana Nabi SAW mensyariatkan bentuk-bentuk kuburan, dan apa yang dilakukan di atas kuburan itu sudah ada keterangannya dari Nabi kita SAW. Tidak perlu kita membuat hal-hal yang ya menurut kita itu suatu hal yang baik tapi tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Kalaupun mereka beralasan ini kan pernah dilakukan, nah itu tadi ya, ketelitian di dalam melihat satu dalil. Tidak semua dalil itu bisa diterapkan. Coba dilihat alasan beliau meletakkan itu apa dulu, ya beliau dengar. Nah demikian ya khana fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an.
Fasami'a sawta insanaini yu'adzabani fi kuburihima. Nabi SAW tiba-tiba mendengar ada dua orang yang sedang disiksa di dalam kuburnya. Faqala Nabi SAW, maka Nabi SAW pun bersabda, yu'adzabani, kedua penghuni kubur ini sedang disiksa. Ini untuk menunjukkan dan membuktikan bahwasanya azabul qabri haqqun, azab kubur itu benar, jangan diingkari, tidak usah diingkari. Kalau sampai antum mengingkari berarti anda telah menuduh Nabi SAW itu bohong. Rasulullah itu cuma main-main aja bilang begitu, padahal nggak dengar beliau. Waliyadzubillah. Satu saja dari hadis Nabi SAW didustai, maka ini membuka pintu semua dari apa yang dikatakan oleh beliau boleh didustai. Iya atau tidak? Iya, satu saja boleh, berarti yang lainnya juga boleh kita dustai apa yang datang dari Nabi SAW. Kita mengatakan, saya tidak percaya Nabi SAW ya mendengar, saya tidak percaya ya bahwasanya ada azab kubur. Berarti anda tidak percaya dengan seluruh risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Karena tidak boleh satu saja yang itu sudah jelas-jelas sahih dari Nabi SAW tidak boleh diingkari ya, karena akan mengakibatkan rusaklah seluruh Islamnya. Berarti semua perkara yang datang dari Nabi SAW bisa diingkari. Namun tidak ya, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW ini merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan main-main, bukan iseng-iseng ataupun bercanda seperti bercandanya sebagian manusia. Nah, maka Nabi SAW mengatakan yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir. Kedua penghuni kubur ini sedang disiksa, dan tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang besar. Ini satu kalimat yang mana sebagian riwayat ini tidak ada sambungannya ya, padahal ini ada sambungannya. Rasulullah mengatakan keduanya diazab, dan tidaklah keduanya diazab dalam masalah besar. Loh, kok enggak masalah besar bisa diazab? Pasti ini masalahnya besar. Akan tetapi Rasulullah SAW mengatakan selanjutnya, summa qala bala wa fi riwayatin innahu lakabir. Ya, iya benar, sesungguhnya ini adalah benar-benar dosa besar. Tapi kedua penghuni kubur ini semasa hidupnya ini menganggap perkara yang kecil, dia anggap ini sepele, makanya dimasukkanlah ke dalam satu pembahasan perkara-perkara haram yang dianggap sepele. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya kedua orang ini disiksa bukan dalam perkara besar menurut pandangan keduanya, akan tetapi menurut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah perkara yang besar, ini dosa besar. Bala innahu lakabir, kata Rasulullah ya, sesungguhnya ini adalah perkara yang besar, bukan perkara kecil ini. Kalaulah perkara kecil tidak sampailah keduanya disiksa, diazab di dalam kuburnya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga Nabi SAW pun menjelaskan di antara sebab-sebab keduanya tersebut, kedua penghuni kubur itu disiksa di dalam kuburnya, beliau mengatakan kana ahaduhuma la yastatiru min baulihi. Salah satu dari keduanya adalah tidak istitar dari air kencingnya, yaitu tidak berlindung dari air kencing. Dalam riwayat yang disebutkan la yastanzihu min baulihi, tidak bersuci dari air kencingnya. Berarti ada dua makna, istitar wa istinzah. Berusaha melindungi diri dari percikan air kencing dan berusaha untuk membersihkan ya air kencing itu setelah dia buang air kecil. Jangan cur asal-asalan kemudian tinggal saja. Ya, cur tinggal saja. Ini merupakan ya sebab-sebab diazabnya manusia di dalam kuburnya. Bahkan ini telah berlaku dari syariat umat terdahulu. Ya, di mana Nabi SAW ketika satu saat beliau buang air kecil, kemudian beliau mengambil satu apa gitu ya, seperti tameng gitu ya, biasa dipakai tameng untuk perang, untuk melindungi beliau, supaya tidak terlihat auratnya, supaya tidak terkena percikan air kencing. Beliau pun buang air kecil. Maka ada sebagian orang yang melihat perbuatan Nabi SAW, dia pun berkomentar dengan mengatakan ya bulu kama tabulul mar'ah, ini orang ini buang air kecil seperti perempuan gaya buang air kecilnya. Maka ketika fasami'an Nabi SAW, Nabi SAW mendengar ucapan orang ini, maka beliau SAW pun menegur ya,
menegur tentang ucapan orang ini bahwasanya tidakkah engkau mengetahui, ya, ama alimta sahiba Bani Israel, tidakkah kamu mengetahui salah seorang sahabat dari Bani Israel ketika dia buang air kecil, ya, bahwasanya dahulu, intinya di sana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya dahulu apabila, ya, idza kana asabahum syai'un minal baul, apabila mereka terkena sedikit saja dari air kencing tersebut, qaradu bil maqarid, maka perintahnya apa? Mereka diperintahkan untuk memotong, ya, bagian pakaian yang terkena air kencing tadi. Jadi ini di antara syariat terdahulu, bahwasanya apabila pakaian mereka terkena percikan air kencing, maka perintahnya bukan dicuci sebagaimana syariat kita, ya, sebagaimana dalam syariat Nabi Muhammad SAW, tapi apa perintahnya? Untuk di qaradu bil maqarid, yaitu dipotong. Misalnya kena kena, kemudian disobek, serk gelobangi, buang, sobek, buang. Itu syariat terdahulu, ya kan, begitu ya. Nah, demikian. Maka orang ini tadi sahibu Bani Israel, fanahahum, dia pun melarang orang-orang, tidak usah seperti itu. Akhirnya apa? Wa udziba fi kubur, ya, fi kuburihi, maka dia pun disiksa di dalam kuburnya. Nah, jadi sudah merupakan ini, ya, perkara ini sudah merupakan syariat terdahulu, cuma di dalam umat ini lebih diringankan. Bahwasanya, ya, percikan air kencing yang mengenai pakaian itu kan diperintahkan untuk dibersihkan, dicuci. Nah, mekhanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi salah satu di antara keduanya, karena ahaduhuma la yastatiru min baulihi, adalah satu dari keduanya tidak istitar dari air kencingnya. Wa kanal akhar yamshi binamimah. Adapun penghuni kubur yang lainnya yamshi binamimah, sama seperti ayat tadi dalam surat Qalam. Hammazim masya'in binamim. Berjalan di tengah-tengah manusia dengan mengadu domba. Jadi dia berjalan di tengah-tengah manusia dengan mengadu domba, menghasut satu dan yang lainnya. Rawahul Bukhari. Hadis tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, mekhanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga di sini beliau mengatakan wa minas suwaris sayyi'ah li hadzal amal takhbibuz zawj ala zawjatihi wal aqs. Bahwasanya di antara bentuk-bentuk, ya, namimah yang buruk ini, ya, di antara bentuk namimah yang paling buruk, kata beliau, wa minas suwaris sayyi'ah li hadzal amal, di antara bentuk namimah yang paling buruk dari sekian banyak bentuk namimah, yaitu perbuatan seorang yang berusaha untuk menimbulkan perpecahan ataupun pertengkaran di antara suami dan istri. Ya, jadi di antara bentuk namimah yang berat ancamannya, yaitu perbuatan seorang yang berusaha untuk memisahkan antara suami dan istri, menghasut keduanya, berusaha untuk menghasut keduanya, yang dahulunya saling mencintai kemudian akhirnya saling membenci. Sehingga sebagian ahlul ilmi mereka mengatakan bahwasanya namam ini lebih syarrun minas sahir. An-namam syarrun minas sahir. Perbuatan namimah ini lebih buruk daripada perbuatan penyihir, sihir. Karena kalau antum baca ayat yang berbicara tentang sihir, di antara, ya, di antara fungsi sihir itu dipelajari oleh mereka, apa tujuannya? Di antara tujuan mempelajari sihir ataupun mempraktekkan sihir, tujuannya apa? Ma yufarriqu bainal mar'i wa zaujihi. Bahwasanya sihir itu yang dipelajari oleh manusia, ya, dari apa, Harut wa Marut, kan gitu ya. Ma yufarriqu bainal mar'i wa zaujihi, yaitu sihir itu adalah sesuatu yang mampu memisahkan antara suami dan istri. Makanya jangan heran kalau di dalam kitab tauhid nanti antum pelajari, dalam bab, ya, penjelasan tentang sihir, tentang keharaman sihir ataupun, ya, besarnya dosa perbuatan sihir ini, di sana juga dibawakan hadis yang berkaitan dengan namimah, ya, berkaitan dengan namimah. Karena ya, di dalam beberapa hadis Nabi SAW bersabda, inna minal bayan lasihran, inna minal bayan lasihran, sesungguhnya di antara indahnya penjelasan itu sihir. Ya, jadi memang lisan itu, ungkapan dan kalimat itu bisa menyihir, sebagaimana seorang namam tadi mampu menyihir kedua orang yang saling mencintai, disihir dengan ucapannya jadi berantem, jadi bertengkar.
Ya, inna minal bayan lasihran. Jadi di antara indahnya, bagusnya penjelasan, bagusnya pembicaraan itu merupakan ada sihirnya. Jadi ustaz-ustaz itu tukang sihir gitu ya. Sihir dengan lisan ya. Dulunya nggak mau ngaji, ngaji dia. Nggak mau belajar, belajar dia. Ayo antum kena sihir, tapi sihir yang baik gitu ya. Baik, demikian ya. Jadi ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi memang ada dua orang saling mencintai yang tidak mencintai dengan tiwalah tersebut, ini semua syirik. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Intinya bahwasanya perbuatan namimah ini ada sisi kesamaan dengan perbuatan-perbuatan yang mengandung kesyirikan, yaitu sihir dan yang semisalnya. Sehingga di sini beliau mengatakan bahwasanya di antara bentuk namimah yang paling berat yaitu perbuatan seorang yang berusaha untuk menghasut antara dua orang suami istri sehingga mereka bertengkar, mereka berpisah, akhirnya pun bercerai. Ya, wa huwa sa'yu fi ifsadil ilaqah bainahuma, yaitu seorang yang berusaha untuk merusak hubungan di antara keduanya. Datang kepada sang suami dengan satu wajah, kemudian datang kepada istri dengan wajah yang lain, dan terus dia seperti itu, sehingga sebagian kalangan mengatakan bahwasanya namimah itu bisa memisahkan dua orang saling mencintai dalam waktu 1 jam, sebagaimana ya sihir itu belum tentu bisa memisahkan dua orang yang saling mencintai dalam waktu 1 jam, bahkan mungkin 1 tahun dulu, 1 bulan ataupun satu tahun. Tapi namimah bisa dalam hitungan waktu, mungkin beberapa menit, beberapa jam, gini das sudah ya, bertengkar langsung pisah. Ya kalau para sahir ataupun para penyihir mungkin mereka harus membutuhkan waktu sebulan, seperti orang-orang yang kena santet kan begitu ya, ataupun yang terkena sihir antara suami istri. Ya akhirnya kan awalnya kan mungkin ya ada rasa benci, ada ini, kemudian inilah akhirnya barulah mereka berpisah, tidak langsung mereka bertengkar. Nah, adapun namimah ini bisa menyebabkan dalam waktu itu juga langsung mereka bertengkar dan berpisah. Nah, di sini letak perbedaannya yang disebutkan oleh sebagian para ulama, wallahu a'lam bissawab. Wa kadzalika qiyamu ba'dil muwazzafina fi naqlil kalamil akharin lil mudir awil mas'ul fi naw'in minal wisyayah lil iqa' wa ilhaqud darari wa hadha kulluhu minal muharramat. Nah, demikian juga seperti yang dilakukan oleh sebagian para karyawan, kata beliau, ya. Seperti yang dilakukan oleh sebagian karyawan yang berusaha menyampaikan informasi kepada mudirnya. Tahu apa mudir? Mudir apa artinya mudir? Hah? Iya, kalau dia berbicara tentang perusahaan, mudir itu direktur. Kalau bicaranya sekolah, mudir itu kepala sekolah gitu ya. Nah, demikian. Jadi sebagian perbuatan para karyawan yang mungkin menukilkan berita, menyampaikan berita dari karyawan yang lainnya, dia sampaikan kepada direkturnya, kepada atasannya, pemimpinnya, itu Pak di sana ada karyawan begini, tapi tujuannya bukan baik, tujuannya adalah untuk ya ifsad, untuk merusak ilaqah bainahuma, untuk merusak hubungan di antara keduanya, sehingga sang mudir ataupun sang pemimpin atau ya direkturnya merasa benci dengan ya karyawan-karyawan yang diinformasikan kepadanya, padahal dia sendiri belum melihatnya, belum ada bukti. Akhirnya apa? Akhirnya terjadilah pertengkaran, kebencian muncullah di antara mereka, yang mana dahulunya ataupun sebelumnya hubungan mereka itu baik, akhirnya mereka bertengkar dan berpisah, ya saling membelakangi satu dan yang lainnya, wal iyadzubillah. Nah, demikian, bahkan terjadi ilhaqud darar, terjadi banyak kemudaratan di antara mereka. Ya sampai mungkin kepada tidak mau saling berbicara ataupun saling memboikot satu dan yang lainnya, ataupun mengeluarkannya dari perusahaannya dan semisalnya. Ya, jadi ini beliau memberikan beberapa contoh. Itu contohnya adalah di antara suami istri, ataupun yang beliau lihat di sini, yang beliau sampaikan di antara ya mungkin satu instansi ataupun satu perusahaan yang di sana ada sebagian karyawan berusaha untuk menyampaikan berita karyawan yang lainnya, menyampaikan satu informasi yang menyebabkan terjadinya perpecahan dan perpisahan di antara mereka, yaitu melakukan namimah. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Sehingga di sini perlu kita sampaikan, apa sih yang menyebabkan manusia ataupun menyebabkan orang-orang tersebut berbuat namimah, melakukan namimah? Para ulama mengatakan bahwasanya di antara sebabnya yaitu al-jahlu, yaitu kebodohan terhadap besarnya dosa namimah ini. Padahal
perbuatan namimah ini bisa menyebabkan tidak hanya di dunia saja, sampai di alam kubur sekalipun dia akan mendapatkan siksaan akibat perbuatan dia. Kebodohan seorang terhadap perbuatan namimah ini mengakibatkan dia pun ya bersenang-senang dengan namimah itu. Senang dia dengan melakukan ifsad, melakukan ya hasutan ataupun mengadu domba antara satu dan yang lainnya. Ataupun di antara sebabnya kata para ulama, mungkin dia memiliki penyakit hati yang terlalu besar, memiliki kedengkian, ya, kebencian, ataupun yang semisalnya, mungkin dengan sebab-sebab tertentu antara dia dan orang tersebut, akhirnya ya dia pun melakukan adu domba dan hasutan, ataupun mungkin karena kecemburuan, ya, karena kecemburuan dari sisi usaha, ketenaran ataupun kesuksesan, akhirnya apa? Dia tidak suka dan mengadu domba antara satu dan yang lainnya, ataupun sebab-sebab yang lain yang itu seharusnya dijauhi, dan seharusnya antara muslim dan muslim yang lainnya berusaha untuk saling menjaga hubungan, berusaha untuk gembira dengan apa yang didapati oleh saudaranya. Itulah dia keimanan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi sesungguhnya kecintaan di antara sesama kaum muslimin itulah yang seharusnya dibangun. Ya, itulah yang seharusnya tetap dijaga, berusaha menepis segala hal-hal yang bisa menimbulkan dan memunculkan perpecahan. Berikan uzur sebanyak-banyaknya kepada saudara kita. Mungkin dia tidak tahu. Kalau sampai berita negatif ya kepada kita tentang saudara kita, tentang teman kita, ya katakan mungkin dia dalam kondisi tidak tahu, ataupun dia khilaf, ataupun dia waktu itu keliru, ataupun dia lupa, dan yang semisalnya dari uzur-uzur tersebut. Kalaupun benar-benar kita dapati satu kesalahan, sampai berita kesalahan saudara kita kepada kita, ya maka di antara adabnya adalah dengan mendatanginya dan memberikan nasihat secara baik-baik dengan empat mata. Kan begitu ya. Nah, demikian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi kita berusaha, terkadang ada hal-hal ataupun perbuatan yang mungkin kita merasa itu suatu hal yang biasa saja, padahal ini suatu perbuatan yang bisa menimbulkan perpecahan di antara saudara kita. Ini yang kita khawatirkan. Akhirnya apa? Kita terjatuh kepada perbuatan namimah tanpa kita sadari, ya, tanpa kita sengaja kita telah melakukan ya satu ya perusakan di antara hubungan sesama kaum muslimin, dan ini sangat berbahaya. Nah, demikian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon perlindungan dari ya perbuatan namimah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dengan usaha kita menjaga diri agar terhindar dari perbuatan namimah ini. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ada bertanya, silahkan kalau masih ada waktu. Oh, sudah ada ininya. Oh ya. Taib, ya kita cukupkan dulu sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.